hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bu Intan Nur Amelia selaku guru bimbingan konseling yang saya hormati, rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video tayangan di YouTube Staypi yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 bimbingan konseling akan menyampaikan pembahasan mengenai upaya guru dalam mengoptimalkan perannya dalam mengenal karakteristik peserta didik. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Nama saya Alpi Pujian Alparisi dari Prodi PAI kelas 4B. Kemudian di samping kiri saya ada Teh Alia Maulani. Di belakang saya ada Teh Dini Lailasari. Dan yang berbaju merah dan berkerudung hitam ada Teh Nita Hanifah. Oke, dari tema yang akan kita bahas mengenai upaya guru dalam mengoptimalkan perannya dalam mengenal karakteristik peserta didik, kami mengambil tema besar menjadi 3, yaitu yang pertama, apa sih peran guru dalam pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menganalisis karakteristik peserta didik? Kemudian yang ketiga, upaya apa yang harus dikembangkan guru untuk mengoptimalkan perannya dalam mengenal karakteristik peserta didik. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai peran guru dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Teh Dini. Di sebelah saya sudah ada Teh Dini. Apa kabar Teh Dini? Alhamdulillah baik. Boleh langsung saja kepada materi, saya persilahkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama, seperti yang sudah dikatakan oleh Saudara Alfi, bahwa saya di sini akan mencoba membahas mengenai peran guru dalam pembelajaran. Ketika kita mendengar kata guru, pasti akan langsung terbayang dalam pikiran kita bahwa seorang guru ialah seseorang yang memberikan jasa dalam pengetahuan. Dia memberikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidik profesional yaitu utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, menilai, juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, juga pendidikan menengah. Guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Guru juga disebut sebagai sumber belajar bagi muridnya, karena dengan adanya guru kita bisa membaca, menulis, berhitung, mendapatkan pendidikan-pendidikan yang baru, juga pendidikan karakter. Selain guru sebagai sumber belajar, guru juga disebut sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandung yang ada di rumah. Karena banyak waktu yang dihabiskan di sekolah, maka anak-anak mendapatkan ilmu-ilmu dari sekolahnya, yaitu dari seorang guru. Kemudian, menurut Praikets menggambarkan peran guru yaitu sebagai komunikator, sebagai sahabat yang bisa memberikan nasihat-nasihat baiknya. Kemudian sebagai motivator yang bisa memberikan inspirasi juga dorongan. Selain itu, guru sebagai pengembang sikap dan tingkah laku. Jika kita melihat di zaman sekarang, teknologi semakin canggih, banyak teknologi-teknologi yang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Begitu pula dalam pendidikan. Misalnya ada Google, yang anak zaman sekarang biasanya menyebutnya Mbah Google atau Om Google. Di sana bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dalam hitungan detik.
Bahkan anak-anak sekarang karena sudah kecanduan terhadap Google, ketika anak tersebut sedang berada di dalam kelas, ketika ada pembelajaran yang tidak dipahami, dia malah menanyakan kepada Google. Padahal ada guru di dalam kelas tersebut. Meskipun pendidikan lebih mudah diberikan dari Google, tetapi tetap peran guru tidak bisa tergantikan karena hanya gurulah yang bisa memberikan pendidikan karakter, pendidikan moral. Kemudian, menurut Sanjaya, peran guru dalam proses pembelajaran ada 7. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar artinya guru harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada anak didiknya. Karena jika ada peserta didik yang bertanya mengenai materi yang disampaikan, guru bisa dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut dan jawaban tersebut bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, peran guru yang selanjutnya yaitu sebagai fasilitator. Maksudnya guru sebagai pemberi pelayanan untuk memudahkan, memberikan jalan yang mudah untuk peserta didiknya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, guru yang ketiga berperan sebagai demonstrator. Guru mempertunjukkan segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Dalam peran ini, ada 2 konteks guru sebagai demonstrator. Yang pertama, guru sebagai top model. Ketika guru sebagai top model, maka apa saja yang dilakukan oleh guru, baik yang baiknya atau yang buruk pasti akan ditiru oleh murid. Maka dari itu guru harus memberikan contoh yang baik agar ditiru oleh anak didiknya. Kemudian menunjukkan cara agar setiap materi yang disampaikan dapat dipahami dan dihayati. Yang selanjutnya, pengelola. Seperti halnya nahkoda yang memegang setir kemudi, dia harus memberikan keamanan juga kenyamanan. Begitu pula guru di dalam kelas, guru harus memberikan keamanan juga kenyamanan, karena dengan keamanan dan kenyamanan murid akan mudah dalam menangkap ilmu yang disampaikan oleh guru, dan murid juga tidak akan merasa bosan dengan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya, peran guru yaitu sebagai pembimbing. Dalam peran ini, guru harus merencanakan tujuan, kemudian melihat keterlibatan peserta didik dalam belajar secara jasmani dan psikologis, karena bisa jadi anak tersebut memperhatikan padahal dia tidak mengerti. Kemudian memaknai kegiatan belajar, dan yang selanjutnya melaksanakan penilaian. Dalam pembimbingan, tahapan-tahapan tersebut digunakan untuk mengarahkan agar dapat mencapai impian siswa-siswa, agar siswa dapat mencapai cita-cita yang diinginkannya. Kemudian yang keenam, sebagai motivator. Guru sebagai motivator berarti guru harus memberikan dorongan motivasi agar anak-anak semangat dalam belajar. Yang ketujuh, elevator, yaitu mengevaluasi semua hal yang telah dilakukan selama proses belajar. Evaluasi dilakukan kepada siswa, juga dilakukan kepada guru. Hal apa yang harus dipertahankan dan hal apa juga yang harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Kemudian, para pakar pendidikan di Barat melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Adapun peran-peran tersebut, yang pertama, guru sebagai pendidik. Pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa guru artinya digugu dan ditiru. Berarti guru harus memberikan contoh yang baik, karena pasti akan dituruti, akan ditiru apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian syarat untuk menjadi pendidik, guru harus memiliki wibawa, harus memiliki kecakapan,
juga harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, guru sebagai pengajar. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Yang pertama, menganalisis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan oleh seorang pengajar. Jadi ketika kita mengajar, ketika guru mengajar, guru harus ada interaksi dengan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, sebagai penasehat. Guru harus untuk menjadi penasehat yang baik agar nasihat-nasihatnya diterima dengan baik oleh peserta didik ataupun oleh orang tua peserta didik, maka guru harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental agar nasihat apa yang diberikan bisa diterima dengan baik. Kemudian sebagai pembaharu, maksudnya yaitu guru harus mampu menerjemahkan pengalaman yang berharga ke dalam istilah atau bahasa yang modern, sehingga pengalaman tersebut bisa menjadi ilmu dan dapat diterima oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai pendorong kreativitas. Maksudnya guru harus menciptakan model-model baru dalam pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik, kemudian guru berusaha mencari cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik. Mungkin itu pembahasan mengenai peran guru dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jazakillah khair kepada Teh Dini yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa sekali ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Dini menjadi wawasan untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai kelompok 1 yang menyampaikannya. Ternyata peran guru dalam pembelajaran itu banyak sekali. Bukan hanya masuk kelas, mengajar, kemudian pulang. Tetapi banyak sekali peran-peran guru yang telah tadi Teh Dini bahas. Di antaranya guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, guru sebagai elevator, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembaharu, guru sebagai pendorong kreativitas. Nah, di balik semua itu, tentu guru juga harus bisa mengenal karakteristik peserta didik. Mengapa demikian? Karena dengan guru mengenal karakteristik peserta didik atau anak didik, itu memudahkan guru untuk menyampaikan materi juga itu akan memudahkan guru juga untuk menyampaikan materi terhadap peserta didik yang guru itu sudah tahu karakteristiknya bagaimana. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara menganalisis karakteristik peserta didik? Di samping saya sudah ada Teh Alia yang akan menyampaikan materi mengenai cara menganalisis karakteristik peserta didik. Untuk lebih jelasnya saya langsung saja disampaikan oleh Teh Alia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenal karakteristik peserta didik. Dalam penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung, guru BK harus mampu memahami karakteristik peserta didik seperti perilaku, perkembangan fisik dan psikis, sehingga guru BK dapat memiliki pendekatan dan teknik yang tepat untuk memperlakukan mereka sebagai manusia. Nah, dalam mengenal dan memahami karakteristik peserta didik bisa dilakukan dengan cara memperhatikan dan menganalisa tata cara bahasa atau cara bicara, sikap, perilaku, dan perbuatan.
Nah, dengan 3 aspek tersebut sudah bisa dapat menggambarkan karakteristik seseorang. Lalu bagaimana sih caranya mengenal karakteristik peserta didik? Nah, di sini ada beberapa cara mengenal karakteristik peserta didik menurut tingkat pendidikannya. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD. Nah, rata-rata di Indonesia anak usia sekolah dasar memasuki sekolah pada usia 6 sampai 12 tahun. Jika dilihat dari tahapan perkembangan yaitu masa perkembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa perkembangan kanak-kanak yaitu usia 6 sampai 9 tahun, dan masa kanak-kanak yaitu usia 10 sampai 12 tahun. Nah, lalu karakteristik yang pertama anak sekolah dasar yaitu senang bermain. Nah, di sini guru diharuskan bisa membuat metode atau model pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur permainan, sehingga memudahkan anak dalam belajar, terus dapat menambah semangat anak belajar dan tidak mudah bosan. Karakter yang kedua yaitu senang melakukan aktivitas bersama temannya dengan penuh gerakan dan perpindahan. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa membuat suatu model pembelajaran yang dimana mengharuskan siswa atau memungkinkan siswa dapat bergerak dan berpindah. Lalu yang ketiga, karakteristik senang bersosialisasi dan bergaul dengan temannya. Nah, guru di sini dapat membuat sebuah metode kerja kelompok. Nah, di mana di sini guru bisa meminta siswa untuk membuat suatu kelompok kecil, misalnya anggotanya 3 atau 4 orang. Nah, di sini siswa bisa mengerjakan suatu tugas atau mempelajari suatu pembelajaran secara bersama-sama. Baik, selanjutnya karakteristik usia sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, tahapan perkembangan anak usia menengah pertama atau SMP ini berada pada tahap perkembangan pubertas, yaitu pada usia 10 sampai 14 tahun. Nah, beberapa karakteristik yang menonjol dari anak usia menengah pertama. Yang pertama, terjadi ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Dan yang kedua, mulai timbul ciri-ciri seks sekunder. Dan yang ketiga, cenderung antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi atau bimbingan bantuan dari orang tua. Dan yang keempat, emosi masih labil. Selanjutnya, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih terlihat jelas. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama, menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan siswa wanita ketika membahas suatu topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan hobi dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, tampil menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Nah, selanjutnya karakteristik anak usia remaja atau SMA. Nah, masa remaja ini pada usia 12 sampai 21 tahun merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja ini sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Nah, karakteristik yang menonjol dari remaja ini antara lain yang pertama, mencapai hubungan yang matang dengan temannya. Terus yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa. Yang ketiga, mencapai kemandirian emosional dan orang tua dan orang dewasa lainnya.
Lalu yang keempat, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kelima, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. Yang keenam, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab dan secara sosial. Dan yang ketujuh, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religius. Lalu, pelayanan pendidikan yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya penyimpangan seksual, dan penyalahgunaan narkotika. Lalu, yang kedua, menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa bisa mengembangkan keterampilannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang ketiga, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan positif. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan etos kerja yang tinggi dan sikap wira swasta. Dan yang keenam, memupuk semangat keberagamaan siswa melalui pembelajaran agama terbuka dan lebih toleran. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Teh Alia yang telah menyampaikan materinya. Cukup wow sekali ya. Tadi kata Teh Alia bahwasanya mengenal karakteristik peserta didik itu bisa dengan 3 cara kalau kita menerawangnya. Bisa dari tutur bahasanya, bisa dari sikap atau perilaku, atau juga perbuatannya. Nah, dengan kata lain, bahwasanya setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya yang telah tadi disampaikan oleh Teh Alia, ketika SD, SMP, dewasa mempunyai perbedaan dari segi karakteristik. Dari tadi SD yang masih senang bermain-main, yang masih senang aktif gitu, lompat ke sana lompat ke sini. Tapi pas waktu SMP karakteristik itu mulai berubah, seperti tadi mulai mengalami masa dewasa, pubertas, kemudian emosi yang tidak stabil dan sebagainya. Dan ketika dewasa juga karakteristik itu berbeda lagi. Tadi yang kata Teh Alia, kemandirian semakin tinggi, kemudian keinginan untuk menikah, mempunyai anak, berkeluarga, dan lain-lain. Nah, setelah memahami 2 pembahasan yang telah disampaikan oleh Teh Dini dan Teh Alia mengenai peran guru dalam pembelajaran dan cara menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, kan kita tadi Teh sudah tahu peran guru dalam pembelajaran itu seperti apa. Kemudian peran guru juga bisa menganalisa karakteristik peserta didik. Nah, sekarang poin yang ketiga, upaya apa yang harus dikembangkan guru untuk mengoptimalkan perannya dalam mengenal karakteristik peserta didik. Nah, oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Teh Nita. Udah ada di sebelah kiri saya. Gimana Teh Nita? Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Langsung saja kepada Teh Nita, saya persilahkan. Baik, bismillah. Sebagaimana telah kita ketahui yang telah diterangkan oleh Teh Dini dengan Teh Alia, bahwa peran berserta menganalisis karakteristik peserta didik itu sangat diperlukan oleh guru. Guru bukan hanya memberikan pelajaran, tapi juga perlu memberikan bimbingan agar ketika ada individu atau peserta didik yang mengalami kesulitan, maka di sana guru bisa mengarahkan. Nah, saya akan
saya akan menyebutkan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan pembimbingan, dalam menganalisis karakteristik tersebut. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dididiknya. Misalnya gaya belajarnya, potensi, dan bakat yang dimilikinya. Kemudian guru juga dapat memperlakukan peserta didik sebagai individu yang unik. Sebagaimana kita juga telah dengar ya dari penjelasan Teh Alia bahwa karakteristik setiap individu itu berbeda. Misalkan dalam setiap kelas ada 30 peserta didik atau beberapa orang peserta didik, maka itulah dari jumlah itulah pasti akan berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemberani, ada juga yang memiliki potensi yang lebih, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari itu juga upaya guru yang harus dilakukan, yaitu sebisanya guru dapat menjalin kehangatan atau bersikap akrab dengan peserta didik itu. Karena kalau kita lihat ya, hubungan peserta didik dengan guru, misalkan ada seorang murid yang pendiam, tapi ada salah satu guru yang menghampiri gitu, diajak ngobrol lah, terus ditanya kenapa lah, atau misalkan didekati, diajak ngobrol dan sebagainya, sehingga anak didik tersebut akan dengan leluasa menyampaikan kesulitannya, dan akhirnya guru tersebut dengan mudah menyampaikan atau memberikan bimbingan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling. Nah, dari upaya-upaya tersebut, seorang guru dapat melihat karakteristik peserta didik, kemudian dapat juga menentukan teknik dan jenis bimbingan seperti apa yang akan diberikan kepada anak tersebut. Mungkin itu yang Oke, terima kasih kepada Nita Hanifah yang telah menyampaikan pembahasannya. Alhamdulillah pembahasan ketiga materi yang kami buat tema besarnya menjadi 3 sudah tuntas disampaikan. Yang barusan Teh Nita, kata Teh Nita, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya, misalnya pemahaman tentang gaya, tentang kebiasaan belajar, tentang potensi yang dimiliki, tentang bakat, dan latar belakang si anak tersebut. Dengan yang tadi telah saya sebutkan dan telah Teh Nita jelaskan juga, bahwasanya kalau guru memahami tentang gaya hidupnya, tentang gaya hidup siswa itu, tentang bakat potensi siswa itu, tentang latar belakang siswa itu, memudahkan juga bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang cocok nih untuk anak ini. Soalnya dengan pembelajaran seperti itu, maka pembelajaran juga nantinya akan efektif dan optimal. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Teh Nita bahwasanya yang tadi teh yang menjalin hubungan akrab. Iya, menjalin hubungan akrab, kehangatan. Ya, guru juga sebenarnya harus menjalani hubungan akrab dengan siswanya, bukan hubungan bukan ya bobogohan gitu, tapi hubungan antara guru dan murid, sehingga si murid itu nyaman dengan si gurunya. Karena udah nyaman, nanti teh memudahkan pembelajaran karena saking semangatnya nih si anak didik ini belajar dengan gurunya yang nyaman. Insya Allah nanti setiap pembelajaran akan efektif dan optimal juga. Alhamdulillah pembahasan materi mengenai upaya guru dalam mengoptimalkan perannya dalam mengenal karakteristik peserta didik telah usai dibahas. Semoga pembahasan dari kita menjadi wawasan untuk kita semua, terutama kami yang menyampaikan materi tersebut. Untuk teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment YouTube-nya STIP Persis Bandung.
official. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan yang terucap dari mulut saya dan rekan-rekan saya, karena ya kita manusia lah. Banyak salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.